Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Abdullah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau membahas terkait dengan bunga bank. Selanjutnya berbicara tentang bunga bank. Bank yang mana kita ketahui adalah suatu tempat untuk bertransaksi, baik mengirim uang, menerima uang, ataupun kita meminjam uang. Bank ini sangat keterkaitan dengan yang namanya harta, atau yang bisa kita lebih kenal dengan uang, emas, atau yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang riba yang ada di dalam bank. Mengenal riba dan kaitannya dengan bunga bank, kali ini kita akan jelaskan keterkaitan tersebut. Alasan kenapa ya ada yang bilang bunga bank ini haram. Nah, mungkin pada kali ini kita akan membahas tersebut. Yang pertama, kita mengenal riba dan kaitannya dengan bunga bank. Dalam konteks syariah atau hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Nah, dalam Islam itu memakan riba itu salah satu dosa yang besar. Namun, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan transaksi perbankan. Riba secara bahasa bermakna tambahan dan meminta kelebihan dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi, riba adalah meminta tambahan uang dari si peminjam awal, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah atau dalam Islam. Nah, dalam hal ini peminjam atau jual beli tersebut termasuk golongan transaksi yang haram. Nah, misalnya si A si A meminjam kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya. Maksudnya gini loh, misalnya ada si A ini, dia tuh meminjamkan uang kepada si B sebesar 1 juta rupiah. Nah, dengan syarat si B ini jika ingin melunasi utangnya, nanti si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman yang dia pinjam beserta sekian persen tambahannya. Nah, itulah terkait riba atau peminjaman uang yang tidak diperbolehkan. Dalam membahas terkaitan bank dengan riba, kali ini kita juga akan membahas macam-macam riba. Yang pertama itu riba dalam transaksi utang piutang. Ada 2 macam riba dalam transaksi utang piutang. Yang pertama riba qard, yang kedua ada riba jahiliyah. Yang pertama riba qard, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap beruntung saat mengembalikannya. Misalnya si A bersedia meminjamkan uang kepada si B sebesar 300.000 rupiah, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar 325.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Misalnya si A ini meminjamkan uang kepada si B sebesar 1 juta rupiah. Si B dengan janji waktu setahun pengembalian utangnya. Jadi si A ini meminjamkan uang kepada si B 1 juta rupiah dan si B berjanji 1 tahun pengembalian utangnya. Nah, setelah jatuh tempo,
si B ini belum bisa mengembalikan utangnya kepada si A, maka si A mau menambah jangka waktu pengembalian utang asalkan si B bersedia memberi tambahan dalam pembayaran utangnya, sehingga tanggungannya si B ini menjadi berlipat ganda. Nah, misalnya yang awalnya dikasih tanggungan 700.000 dikali lipatkan menjadi misalnya jadi 1.400.000, kan itu udah riba dalam transaksi itu. Selanjutnya ini ada riba dalam transaksi jual beli. Nah, ini seperti yang kita kenal gitu ya, riba dalam transaksi jual beli yang dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Yang pertama ada riba fadl, yang kedua dari riba nasi'ah. Nah, mungkin untuk terkaitan itu kita geserkan terlebih dulu karena kita akan membahas tentang keterkaitan dari haramnya riba riba apa bunga bank yang riba dalam bunga bank, pokoknya gitu lah. Apakah bunga bank termasuk riba? Nah, disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam suatu persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil di nasabah. Nah, bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional, sedangkan bank syariah biasanya menggunakan istilah margin atau yang disebut keuntungan gitu. Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Nah, selain itu, bunga bank memiliki beberapa manfaat bagi bank dan nasabah sebagai berikut. Nah, yang pertama, bunga pinjaman merupakan balas jasa dan diberikan nasabah kepada bank atas produk bank yang dibeli nasabah. Yang kedua, bunga simpanan dalam harga yang harus dibayar kepada bank nasabah tanda kurung yang memiliki simpanan. Selain itu, bunga bank juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank bagi nasabah yang memperoleh pinjaman. Nah, selanjutnya terkait kita akan membahas bunga bank, kita akan membahas macam-macam bunga bank. Yang pertama ada bunga bank simpanan, yang kedua ada bunga bank pinjaman. Contohnya kalau di bunga bank simpanan ini adalah tabungan dan bunga deposit. Kalau di bunga pinjaman ini sepertinya contohnya itu kredit. Nah, selanjutnya kenapa ya haram? Mungkin ada pendapat ulama tentang bunga bank dan riba. Alasan kenapa bunga bank adalah riba yaitu pertama kita membahas mungkin dari kita kutip dari Majelis Tarjih atau Muhammadiyah. Nah, menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama, riba hukumnya haram dengan nas-nas sahih Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Yang ketiga, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musybihat, masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu yang pertama itu dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang kedua ada dari Majelis Dasaul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, menurut lembaga yang kita kenal dengan NU ini, terdapat 3 pendapat ulama sehubung dengan masalah ini. Nah, yang pertama haram. Sebab kenapa haram? Termasuk utang yang dipungut rentenir. Nah, yang kedua halal. Kenapa halal? Kok bisa halal? Yang pertama haram, kenapa yang keduanya halal? Nah, yang kedua ini halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit. Yang ketiga syubhat, tidak tahu halal haramnya sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang itu. Nah, meskipun ada beberapa pandangan, lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yaitu bunga bank adalah haram. Nah, untuk menghindari praktek riba dengan bunga bank konvensional, maka saat ini Indonesia sudah mulai banyak bank-bank syariah
sebagai pilihan umat Islam untuk bertransaksi sesuai syariat Islam. Nah, begitulah penjelasan tentang keterkaitan terkaitan riba dalam bunga bank, haramnya atau bunga bank yang riba. Nah, alasan kenapa sih bunga bank adalah riba, ya termasuk tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.